Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas sejarah Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak sahabat semasa hidupnya. Para sahabat ini rela berkorban nyawa, bahkan harta, untuk membantu Nabi Muhammad mendakwah untuk agama Islam. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam, atau yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqul Al-Awwalun. Abu Bakar As-Siddiq, satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khilafatul Rasyidin, atau khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, 2 bulan, dan 14 hari sebelum meninggal karena sakit. Berikut kisah lengkap perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Abu Bakar menjadi khalifah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ia juga termasuk khalifah pertama yang memimpin umat Islam selama 2 tahun pada tahun 632 Masehi sampai tahun 634 Masehi. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Nasabnya menyambung dengan Rasulullah SAW pada kakeknya, Murrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Abu Bakar As-Siddiq adalah ayah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah dengan nama Abdullah, yang artinya hamba Allah. Rasulullah SAW memberikan gelar As-Siddiq yang berkata benar setelah Abu Bakar membenarkan adanya peristiwa Isra Mi'raj, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Memeluk Islam. Dari kitab Hayatus Sahabah ditulis bahwa Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam setelah diajak Rasulullah SAW. Abu Bakar kemudian membenarkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Pertama masuk Islam, Abu Bakar juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Kebanyakan dari mereka masih memeluk agama nenek moyangnya. Namun, penyiksaan paling kejam yang dialami oleh budak. Hal ini mendorong Abu Bakar guna membebaskan para budak tersebut dengan membeli budak dari tuannya kemudian memerdekakannya. Di saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang selalu menemaninya. Selama masa Rasulullah sakit saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat yang paling tabah menghadapi wafatnya Rasulullah SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, ditunjuknya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam atau khalifah pertama. Setelah membaiat Abu Bakar dianggap sebagai khalifah, di depan kaum muslimin beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah saat Allah mengutus Muhammad, kebenaran Islam selalu diremehkan dan Islam dimusuhi sehingga banyak orang yang enggan memeluk Islam. Namun Allah menolongnya sehingga seluruh bangsa Arab bisa disatukan di bawah naungannya." Di masa kepemimpinan Abu Bakar terjadi perang riddah terbesar umat Islam memerangi Ibnu Habib Al-Hanafi atau Musailamah Al-Kazzab, yang artinya Musailamah si pembohong, yang mengaku dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga berperan dalam mempertahankan teks-teks tulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah mendapat kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kazzab dalam perang riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut perang mati syahid dalam pertempuran.
Umar bin Khattab lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Dibentuknya sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan Al-Quran yang terdapat pada kulit, tulang, dan lainnya. Setelah lengkap penulisan ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar meninggal dunia pada usia 61 tahun di Madinah karena sakit. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha di samping makam Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kita selalu membagikan ilmu-ilmu tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.